Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan pada kami semua. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu, kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalani hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu tidak lepas dari tuntunan-Mu, itu tidak lepas dari kesetiaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan kembali merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjalani apa yang menjadi kebenaran di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami di dalam perjalanan persiarahan kehidupan kami. Dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan bersama dari kitab Amos. Dari kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Kitab Amos pasal yang kelima ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita sekalian yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian dari perikop ini, bukan tanpa alasan bagi Amos untuk menyerukan, bahkan meminta, menegaskan supaya bangsa Israel bisa menemukan jalan hidup di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara Amos begitu getol kepada bangsa Israel? Apakah sedemikian pedulinya Amos kepada bangsa Israel? Iya. Amos sangat peduli dengan kehidupan bangsa Israel. Karena bagaimanapun juga bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah. Supaya apa sih? Supaya menjadi teladan hidup bagi orang-orang di zamannya ketika itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, meskipun bangsa pilihan dan bangsa itu dipilih oleh Allah, bangsa itu tidak lepas dari kesalahan. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Amos di pasal yang sebelumnya, di pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita betul-betul terkaget-kaget. Kenapa bisa seperti itu? Allah memang memilih, tetapi Allah tidak mengekang. Allah memilih, karena itu Allah memberikan kebebasan bagi bangsa Israel untuk bisa menghayati kehidupan perjalanan spiritualitas mereka. Dan harus diakui, di dalam beberapa peristiwa, mereka mengalami kegagalan dalam menghayati iman spiritualitas mereka. Sehingga di dalam konteks ini, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu fatal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dikatakan oleh Amos di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Dari sini Bapak Ibu dan Saudara, dari sini saja kita bisa melihat, kita bisa membayangkan kesalahan fatal yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan mencari kesenangan dan kepuasannya sendiri. Bahkan mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjual orang yang benar hanya untuk uang. Mereka menjual orang miskin untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk memuaskan diri mereka. Mereka menginjak harga diri orang miskin. Mereka bahkan merusak harkat dan martabat orang lain hanya untuk mendapatkan kepuasan sesaat. Dan tidak hanya itu saja, mezbah yang seharusnya menjadi tempat yang suci, tempat yang bersih, mereka kotori dengan tindakan tidak bermoral. Wajar kalau Allah marah. Wajar kalau dikatakan di sini, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Keputusan apa sih Bapak Ibu dan Saudara? Keputusan untuk memberikan penghukuman. Allah kecewa? Iya, Allah kecewa. Karena apa yang mereka lakukan untuk bisa membangun relasi dengan Allah, itu semua adalah kamuflase. Itu semua hanya bagian dari drama. Apa yang mereka tunjukkan tidaklah yang sebenarnya. Karena yang dikejar bukan belas kasihan Allah. Yang dikejar adalah kepuasan diri mereka sendiri. Allah murka, wajar. Allah memberikan penghukuman, itu wajar. Karena itu Amos menyatakan bahwa carilah Allah. Itu memang betul-betul meminta kepada bangsa Israel untuk mencari Allah. Mencari itu berarti meminta kepada bangsa Israel supaya kembali kepada Allah. Kembali mengingat apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Allah sudah mengeluarkan mereka dari pembuangan di tanah Mesir. Itu berarti Allah memberikan kesempatan hidup kepada mereka. Dan ketika kesempatan hidup itu mereka sia-siakan, Amos tidak rela. Karena apa? Karena Allah itu sudah sangat baik di dalam kehidupan mereka. Karenanya penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu sebagai bagian dari kesempatan hidup, supaya mereka bisa menyadari dan memperbaiki hidup mereka. Allah tidak akan pernah mencabut hukuman itu, karena Allah ingin kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Allah ingin kita belajar dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama. Karena ya ketika kita mencari Tuhan, maka di sanalah kita akan mendapatkan introspeksi diri. Menyadari apa yang sudah kita lakukan. Dan dengan mencari Tuhan, kita tidak hanya mengintrospeksi diri, tetapi kita juga memperbaiki diri. Merubah hidup, supaya bisa lebih baik lagi. Karena apa artinya? Kita menjadi orang yang kaya raya sedemikian rupa,
Tetapi di balik kekayaan itu, kita melakukan manipulasi yang luar biasa, yang membuat Allah menangis. Bahkan membuat orang-orang yang kita cintai menderita, mendapatkan dampak yang begitu hebatnya. Justru ini menjadi peringatan bagi setiap orang Kristen yang telah melakukan hal yang fatal di dalam kehidupannya, yang telah memanipulasi kepercayaan yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah sudah memberikan anugerah, Allah sudah memberikan berkat, Allah memberikan jabatan yang baik. Tapi sayang sekali kalau semuanya itu diselewengkan dan dipergunakan dengan tidak semestinya. Sehingga kalau hari ini mereka-mereka yang telah melakukan penyimpangan, mereka-mereka yang sudah menyelewengkan, itu mendapatkan hukuman, maka terimalah itu menjadi bagian dari pertobatan saudara. Terimalah itu menjadi bagian dari perubahan hidup saudara. Terimalah itu sebagai bagian dari penyadaran yang dilakukan oleh Allah terhadap saudara. Untuk saudara bisa melihat kembali, merefleksikan kembali apa artinya kesempatan yang Allah sudah berikan kepada setiap kita. Bahwa kesempatan Allah itu adalah kesempatan yang baik. Kesempatan untuk bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penghukuman itu bukan berarti Allah membenci, tetapi justru sebagai bagian dari Allah mencintai kita. Karena Allah ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan penghukuman itu sebagai bagian dari proses untuk merubah kita menjadi lebih baik. Membuat kita sadar untuk apa yang sudah kita lakukan dan membuat kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Hari ini kita diajak oleh Amos untuk kembali mencari Tuhan. Kembali mencari Tuhan supaya kita hidup. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita, dan supaya kita bisa menjadikan hidup ini menjadi berarti. Pergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Penghukuman yang kita terima, apapun bentuknya, itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang bisa menjalani hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memampukan kita semua. Amin. terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku
aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami naikkan pujian kami naikkan syukur kami ya Bapa, karena Engkau teramat baik. Bapa, izinkanlah hari ini untuk kami boleh berdoa, kami boleh bersyafaat untuk beban-beban doa kami. Hari ini kami berdoa bagi orang tua terkasih kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sotarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak Esparmon. Ya Bapa, kiranya dengan kebaikan-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu, Tuhan boleh menjamah dan boleh menolong mereka. Bagian-bagian tubuh yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan dalam masa tuanya ini, kiranya mereka semakin beroleh kasih dan kemurahan-Mu. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita dari Tuhan adanya. Hari ini kami berdoa juga bagi saudara-saudara terkasih kami yang saat ini sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Rini Larastiati, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Naomi Iskak, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunario, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana Tobing, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Bapak Novan Renatal, Ibu Diana Muda Kris Sarjono, Ibu Sondang Siregar, Ibu Ati Supraptiningsih, Bapak Ari Putro, Bapak Andika Mekenro, Ibu Christine Ekaningrum. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat terkasih lainnya yang hari ini mungkin dalam keadaan sakit di rumah maupun dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tolonglah. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka semua. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan pada mereka yang sedang sakit. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami berdoa juga bagi keluarga jemaat yang dalam keadaan sakit. Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Bambang Winada, maupun Ibu Kastila Susilo. Ya Tuhan, jamahlah mereka dan sembuhkanlah mereka. Hari ini kami berdoa juga bagi jemaat Adi Yuswo. Kiranya mereka senantiasa penuh semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Mereka senantiasa melayani dan senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan.
Tidak lupa kami berdoa juga bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya di usia yang baru ini, mereka senantiasa dipenuhi kesehatan, kebahagiaan, dan berkat dari Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, kiranya Tuhan boleh penuhi di tahun ini, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hari ini tak lupa kami berdoa bagi jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Bagi mereka yang sedang membuka usaha baru dan berjuang untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semua. Apa yang mereka usahakan kiranya berhasil dengan pimpinan Tuhan semata. Kami berdoa juga bagi keluarga atau pasangan hidup yang sampai dengan hari ini masih menantikan hadirnya buah hati di tengah keluarga mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan menjamah kandungan mereka. Dan biarlah boleh hadir anak sebagai sukacita di tengah mereka. Berdoa juga bagi keluarga yang saat ini sedang mengalami permasalahan atau keretakan hubungan dalam keluarga. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh hadir di tengah-tengah keluarga itu. Boleh kiranya Tuhan menolong sehingga hubungan mereka semakin baik dan harmonis penuh dengan kasih dan sukacita Tuhan semata. Hari ini kami berdoa bagi para muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan pasangan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lupa kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang saat ini dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka, membuat mereka berhasil dalam usaha belajar mereka. Dan kami menyerahkan pergaulan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan adanya. Engkau menjaga mereka semua Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Berkat dari Tuhan kiranya juga mengalir dalam kehidupan anak-anak kami agar mereka dapat menghadapi masa depan menjadi lebih baik lagi. Hari ini kami tidak lupa berdoa bagi para pelayan dan hamba Tuhan di gereja kami. Yang terkasih kami berdoa bagi Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, maupun Ibu Pendeta Adelia. Para majelis, pengurus komisi badan atau wilayah, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan bagi mereka semua, sehingga mereka tetap semangat melayani Tuhan, tetap Tuhan beri kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat, mereka tetap melayani semaksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja, dan ibadah anak. Kiranya ibadah yang berlangsung saat ini Tuhan senantiasa berjalan lancar dan senantiasa menjadi berkat bagi jemaat. Kami semua dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam pengenalan akan Engkau di gereja ini. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang saat ini sedang mengalami pergumulan untuk memperoleh proses perizinan dan pembangunan gedung gereja. Baik itu GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan, dan lain-lain. Engkau yang mempermudah proses untuk perizinan dan pembangunan nantinya ya Bapa. Hari ini kami berdoa juga bagi bangsa kami, bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di negeri ini, para presiden, wakil presiden, dan jajaran di bawahnya, agar mereka dapat mengelola negeri ini dengan giat dan takut akan Tuhan. Negeri kami boleh terus berjaya, negeri kami boleh terus aman, negeri kami dapat menjadi
berkat bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang hidup di bangsa ini. Kami berdoa juga, mengucap syukur untuk banyak hal ya Tuhan, untuk perdamaian dunia. Kiranya kehidupan di dunia ini boleh semakin baik adanya. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami kepadamu, jauh dari sempurna. Namun kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menyempurnakannya. Engkau sendiri yang boleh mendengar doa-doa kami. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa, atas setiap beban-beban doa yang kami panjatkan. Dan kami tutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.